Oke, jadi ini seleksi tingkat provinsi kompetensi sains madrasah tahun 2018 ya. Oke, kita sebentar saya cekkan dulu apakah ini provinsi. Oke. Oke, kita yang kabupaten dulu aja ya. Kita bahas yang tingkat kabupaten dulu saja. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas KSM tingkat kabupaten. Karena provinsi nanti akan grade soalnya akan berbeda ya dengan yang provinsi begitu. Jadi soal seleksi tingkat kabupaten kota, kompetensi sains madrasah 2018, IPS, ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan sosial terpadu dan terintegrasi. Oke. Yang pertama mungkin dari Pak Andi dulu ya. Oke, nanti gantian Mbak Nabila, terus Mas Afi, terus yang selanjutnya begitu. Karena ini pembahasannya terintegrasi, tentunya ada seperti biasa ada Al-Quran di dalamnya, terus biasanya juga ada huruf-huruf Al-Quran yang kita bahas nanti. Yang pertama, pilihan jawaban paling benar A, B, C, dan D ya. Oh ya, ada Sakila juga ya, Nabila dan Sakila. Oke, ya nanti bisa gantian berurutan ya, biar tidak ngantuk, biar fokus. Ini yang satu Pak Andi dulu. Nah, setiap kali ayah masuk rumah, selalu mengucapkan kata Assalamualaikum. Perilaku ayah ini diamati oleh si anak. Hingga si anak selalu mengucapkan kata Assalamualaikum ketika masuk rumah. Nah, perilaku ini disebut apa ya? Ayo, ada yang bisa membantu menjawab sebelum nanti Pak Andi yang menjawab? Kalau adaptasi, jelas tidak. Karena adaptasi itu penyesuaian diri ya. Penyesuaian diri, beradaptasi. Entah itu manusia, makhluk hidup, itu beradaptasi. Kalau repetisi, ada yang tahu? Jadi repetisi itu adalah apa? Ulangan, latihan, itu disebut dengan repetisi. Kalau ada yang sesuatu yang baru, jangan segan-segan untuk mencatat. Terus ada replikasi. Replika. Replika itu artinya tiruan, meniru gitu. Kalau dalam sikap ini IPS sosiologi antropologi ya. Ya, kalau imitasi, proses belajar yang dilakukan seorang untuk meniru. Nah, yang paling tepat tentunya jawabannya yang A, yaitu imitasi. Karena proses belajar seseorang untuk meniru tingkah laku. Begitu. Yang membedakan kalau replikasi apa? Kalau replikasi ini kemampuan untuk orang merubah sesuai persis dengan tingkah lakunya atau skill ya. Kaitannya dengan skill, kemampuan. Kalau replikasi dalam kampus besar bahasa Indonesia justru kemampuan virus untuk memperbanyak diri. Itu replikasi. Itu di KBBI. Jadi tentunya yang paling tepat adalah imitasi. Selanjutnya soal nomor 2. Silahkan Mbak Nabila bisa dibaca.
Itu masih di mute Mbak Nabila. Mbak Nabila, Mas Afi, ya, sama Mbak Sakila masih di mute. Bisa keluar nggak suaranya? Oke, kalau tidak bisa keluar suaranya, yang membacakan Pak Andi, kamu tinggal jawab juga boleh. Lewat chat ya, bisa ya? Oke. Untuk menjadikan anak rajin sholat dan bersedekah, tindakan yang harus dilakukan oleh orang tua adalah, oke, Mbak Nabila menjawab menumbuhkan minat anak terhadap tindakan itu. Oke, jadi mendorong anak untuk membiasakan, menghargai dan mengapresiasi tindakan anak, meningkatkan pengetahuan dan pengertian anak. Oke, yang paling tepat adalah menumbuhkan minat, betul. Ketika anak itu minat terhadap apa yang dilakukan, dia akan melakukan itu terus-menerus tanpa disuruh, tanpa diberikan reward atau penghargaan. Dia merasa itu adalah merupakan kebiasaannya. Maka itu adalah merupakan tindakan yang harus dilakukan. Oke, betul ya, jawabannya yang D. Selanjutnya Mbak Sakila, soal nomor 3. Keberadaan masjid-masjid di Indonesia yang menggunakan kubah, menara, dan undakan merupakan wujud interaksi agama dan budaya yang menggunakan pola apa? Oke, Mbak Sakila sudah menjawab B ya. Oke, tepat sekali. Modification. Kalau elimination nggak mungkin. Eliminasi itu menyingkirkan. Wah, ini nggak penting ini. Undang-undangan ini disingkirkan. Kalau absorpsi juga bukan. Yang tepat adalah modifikasi. Oke, bagus jawabannya. Selanjutnya Mas Afi. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, beberapa orang kaya di Indonesia lebih suka menggelar pembagian zakat mal di rumahnya, hingga tak jarang menimbulkan korban jiwa akibat berdesak-desakan. Tindakan ini menunjukkan apa, Mas Safi? Jadi kayak open house ya sebutannya ya. Kemarin ya Nagita Slavina dan Raffi Ahmad itu open house. Terus presiden biasanya open house, wakil presiden. Jadi siapapun ada, tapi memang dibatasi. Hari ini 100 orang, hari ini 50 orang begitu. Jawabannya apa, Mas Afi? Bisa lewat chat ya? Oke, sudah menjawab yang A. Tidak adanya kebijakan atau regulasi yang mengikat warga terkait dengan pembagian zakat mal. Betul sekali. Belum ada regulasi. Maka bisa berdesak-desakan ya. Kalau B, masyarakat tidak begitu percaya terhadap kinerja lembaga, ya tidak ya. Yang C, adanya keyakinan pembagian zakat mal lebih afdol. Enggak, bukan itu. 5. Menjadikan organisasi remaja masjid atau remas menjadi dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati oleh anggota serta pengurusnya. Tidak mudah, perlu kesabaran dan kesadaran untuk membangunnya. Proses tersebut dikenal dengan istilah apa ini? Ada yang bisa menjawab?
Kalau internasionalisasi, jadi kalau kita menjawab suatu pertanyaan, kita tepis dulu, oh ini bukan, oh ini salah, oh ini benar. Nah, begitu. Jadi kalau internasionalisasi bukan, karena internasionalisasi itu lintas negara yang dilakukan. Kalau internalisasi, internalisasi itu internal ya di dalam suatu kelembagaan atau organisasi. Kalau inkorporasi itu biasanya di suatu perusahaan, di suatu PT. Nah, yang betul adalah yang B, institusionalisasi. Itu adalah kegiatan organisasi masjid menjadi dikenal, diakui, dihargai, serta anggotanya, pengurusnya tidak mudah begitu ya, perlu kesabaran dan yang lain. Oke, selanjutnya soal 6, Mbak Nabila disiapkan. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Al-Quran Al-Hujarat ayat 13. Berdasarkan ayat tersebut, konsep interaksi sosial yang tepat adalah Oke, Mbak Nabila sudah menjawab. Oke, betul sekali ya jawabannya yang B. Saling menjaga, tidak menjebak dalam pengunggulan diri. Oke. Kalau A itu saling memahami satu sama lain agar aman, tidak saling berkomunikasi secara nonverbal, bukan. Yang D saling menolong satu sama lain agar kedua belah pihak beruntung. Ya, ayat tersebut tidak menerangkan itu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Sesungguhnya selanjutnya Mbak Sakila, setiap kali pulang dari sholat jamaah di masjid, Pak Imam selalu menyapa tetangga yang dijumpainya dan mengajak bicara secara sopan. Dalam konteks pembentukan norma di masyarakat, perilaku Pak Imam ini masuk dalam kategori apa ini? Oke, jawabannya Sakila C ya. Oke, kita bahas satu-satu pilihannya. Yang pertama adalah usage. Usage itu tata cara berperilaku, suatu bentuk tindakan dalam masyarakat oleh individu. Contohnya, tata cara makan yang baik. Kalau folk ways itu adalah kebiasaan. Usage itu tata cara berperilaku, kalau folk ways itu kebiasaan. Adalah suatu bentuk perubahan yang dilakukan terus-menerus dalam bentuk yang sama secara sadar. Contohnya memberikan salam saat pergi keluar rumah, itu berarti folk ways. Jadi jawabannya adalah folk ways. Kalau relasi, relasi itu adalah channel atau orang yang dikenal. Relasi ya. Kalau kita pengen tahu mores, mores apa? Mores itu tata perilaku yang mendapatkan penekanan keras. Sanksinya tegas. Beda dengan usage dan folk ways. Itu ya. Silahkan itu menjadi catatan atau note ketika Pak Andi menerangkan. Jadi jawaban yang paling tepat apa? Nomor 7 yang C, folk ways. Oke, selanjutnya 8, Mas Afi. Keinginan pengurus RT dan takmir masjid Al-Ikhlas membiasakan warga dan jamaahnya menyisihkan rezeki untuk anak yatim piatu dan kaum duafa agar berhasil. Apabila warga dan jamaahnya
Apa ini Mas Safi? Oke, jawabannya yang tepat adalah yang B. Kalau mendorong program yang dicanangkan mengurus RT dan takmir masjid tersebut, itu kurang tepat. Jadi menerima kaidah itu ya seperti ajaran agama yang ada dan aturan sebagai sistem sosial yang melekat dalam kehidupan. Itu yang paling mengena. Kalau memahami akibat dan sanksi, wah, masa kita mau sedekah harus disanksi dulu kan ya. Tidak ikhlas ya, tidak masuk dalam ajaran itu. Kalau kita melakukan sedekah, menyisihkan rezekinya itu harus ikhlas, yang pertama. Terus D, menerima maksud dan tujuan yang disampaikan pengurus RT. Nah, itu juga kurang tepat. Jadi yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, Desa Darussalam memiliki potensi di wilayah seni kriya. Akibatnya kurang promosi. Potensi desa itu, oke, silahkan. Siapa ini? Nabila, apa Sakila yang kamar mandi? Dua-duanya. Ya, kita tunggu sebentar ya. Nanti ketinggal. Sambil saya bacakan, tidak apa-apa. Desa Darussalam memiliki potensi di bidang seni kriya. Akibatnya kurang promosi. Potensi desa itu tidak terlihat. Menyadari hal itu, Ibu Aisyah berinisiatif mengangkat dan mengembangkan potensi itu lebih baik. Dalam konteks produksi, tujuan yang ingin dicapai Ibu Aisyah adalah jadi sudah mempunyai modal potensi yang besar di Desa Darussalam itu dalam seni kerajinan ya. Jadi seni kriya itu menggunakan handcraft ya. Seni kriya itu cabang seni rupa menghasilkan benda-benda kerajinan craft ya, yang biasanya dibuat dari barang-barang bekas atau mungkin barang pecah belah dan yang lain-lainnya yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kita lihat konteksnya ini, akibatnya adalah kurang promosi. Potensi desa itu tidak terlihat. Menyadari hal itu, Ibu Aisyah berinisiatif mengangkat dan mengembangkan potensi itu lebih baik. Dalam konteks produksi, tujuan yang ingin dicapai Ibu Aisyah adalah apa ini? Yang paling tepat adalah meningkatkan nilai suatu barang. Meningkatkan nilai. Jadi nilai itu ketika dipromosikan dengan baik, terus kita bisa menjelaskan fungsinya dan kebutuhan, serta mengangkat dan mengembangkan potensi itu lebih baik, maka nilai suatu barang itu akan menjadi lebih tinggi. Ya. Jadi oh ini kita membuat apa namanya dari tempat pensil dari sisa-sisa plastik, sisa-sisa limbah. Yang pertama untuk mengolah limbah, menurunkan potensi limbah, maka itu secara tidak langsung meningkatkan nilai suatu barang. Oh, barangnya bagus dari barang bekas. Jadi barang itu mempunyai value. Gitu maksudnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 10 Mbak Nabila, sebagai pengusaha peci, Pak Rahman melihat produksi kurang memuaskan. Sementara permintaan pasar semakin tinggi. Untuk menjaga kualitas produk hingga memenuhi permintaan pasar, Pak Rahman melakukan intensifikasi produksi dengan cara apa itu? Intensifikasi produksi, intensifikasi pertanian, intensifikasi perkebunan, intensifikasi produksi. Jawabannya apa ini Mbak Nabila? Oke, yang A.
Tepat sekali. Yang namanya intensifikasi itu meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi meningkatkan jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar. Kalau kita bahas tentang geografi, intensitas pertanian, intensitas perkebunan, ya kita berikan pupuk, kita cangkul, kita irigasi, kita rawat dengan baik, kita berikan pestisida, itu untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan jumlah produk ya. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 11, Mbak Sakila ya. Layanan jasa akikah yang tumbuh pesat di kota Madinah menjadikan Ibu Fatona membuka cabang di berbagai sudut kota Madinah. Langkah Ibu Fatona ini bertujuan untuk apa ini? Oke, jadi layanan ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan bisnis akikah di seluruh kota Madinah. Jadi supaya balance ya antara daerah yang dengan cabang-cabangnya begitu. Supaya permintaannya itu sama dan memotong jarak ya kalau kita buka cabang-cabang gitu. Jadi konsumen akan menjadi semakin lebih dekat. Itu yang dimaksud. Selanjutnya 12, saat ini kafe dan mal menjadi penciri kota-kota di Indonesia. Ini Mas Afi ya. Keberadaannya begitu menggoda anak muda untuk belanja berbagai barang dan nongkrong sekedar minum kopi. Perilaku anak muda ini didasarkan pada apa ini, Mas? Mungkin sekarang yang lagi hits pada minggu-minggu ini ya Citayam fashion show ya. Jadi fashion show tapi ada di Jalan Sudirman gitu. Menjadikan penciri kota Indonesia. Oke, yang D yaitu kehormatan dan gengsi. Padahal di umat Islam tidak mengajarkan tentang ini ya. Nah, ini perlu digarisbawahi, ini nilai-nilai. Nongkrong minum kopi di Starbucks ya kan 50.000. Padahal kalau kita itu beli apa namanya white coffee ya bisa 5 renteng. Ini adalah salah satu perilaku yang ada di sana demi kehormatan dan gengsi. Jawabannya yang D. Selanjutnya 13, Jalan Mons melalui teori kesatria menjelaskan bahwa masuknya agama Hindu, J.L. Mons ya, ke Indonesia pada abad ke-5, di mana banyak kesatria melarikan diri ke Indonesia akibat perang India. Ketika di Indonesia, inilah para kesatria yang mendirikan kerajaan baru. Mencermati pernyataan tersebut, kelemahan dari teori ini adalah apa itu? Teori J.L. Mons. Yang tepat adalah tidak ditemukan prasasti yang menunjukkan wilayah Nusantara adalah daerah taklukan India. Ini adalah materi di IPS sejarah ya. Selanjutnya, Mbak Nabila nomor 14. Salah satu alasan manusia melakukan revolusi dari food gathering ke food producing adalah apa, Mbak Nabila? Salah satu alasan manusia melakukan revolusi dari food gathering ke food producing. Iya, tepat sekali. Manusia merasa menguasai teknik mengolah bahan makanan. Maka jawabannya yang tepat adalah yang D. Selanjutnya, Mbak Sakila.
teori Arab atau teori Mekah yang menjelaskan bahwa para ulama Arab Mesir mulai masuk dan menyebarkan agama Islam di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Berikut ini merupakan bukti-bukti yang menguatkan teori Arab itu, yaitu oke, tepat sekali. Yang B ya, secara historinya bahwa memang negara di Sumatera Barat ini menjadi tempatnya orang-orang Mesir untuk mendarat pertama kali. Jadi pada abad ke-7 tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam yang didirikan oleh para pedagang-pedagang Arab. Makanya kemarin sedikit ada konflik ya kaitannya dengan rendang. Rendang tapi babi. Maka rakyat Sumatera Barat memprotes itu. Karena dia tidak ingin hasil olahan masakannya diharamkan begitu. Terus ada ulama yang menyatakan ada yang pro, ada yang kontra begitu. Karena tidak ingin rendang yang itu mempunyai label halal yang rata-rata 99% rakyat Minang itu kan muslim ya, dicemari dengan sesuatu yang haram. Oke. Selanjutnya 16, Mas Afi. Langkah yang ditempuh para ulama ketika mengetahui bahwa kedatangan VOC hanya untuk menguasai wilayah Indonesia adalah apa ini? Oke, yang A, melakukan pembicaraan dialog dengan perwakilan VOC. Itu kurang tepat, Mas. Yang tepat adalah yang C, mengubah pondok pesantren menjadi markas perjuangan. Itu yang paling tepat. Salah satunya munculnya Banser. Banser ya, NU. Adanya NU, Banser, terus adanya Banser itu kan didirikan oleh Kyai Hasyim Asy'ari ya, karena memang dia mengetahui kalau Belanda itu VOC mempunyai niat yang buruk, maka dia membuat pasukan laki-laki yang dilatih di sana, yang sekarang kita kenal di tahun 2022 ini adalah Banser, yang mempunyai kemampuan seperti tentara, bertarung, silat, dan yang lain-lain sebagainya. Yang paling tepat itu. Selanjutnya 17. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan Indonesia bergabung ke negara ASEAN. Wah, ini kemarin sudah saya jelaskan ini. Jadi yang pertama apa itu? Yang menjadi faktor utama, yang nomor satu. Tentunya yang C ya, meningkat. C apa A? Oh, yang A, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua kaitannya dengan kerjasama ekonomi, terus yang ketiga kaitannya dengan sosial budaya, yang keempat kaitannya dengan pendidikan. Jadi skala prioritasnya itu yang pertama adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Selanjutnya 18, Mbak Nabila. Peran aktif yang dimainkan Indonesia dalam organisasi ASEAN merupakan wujud konkret dari keinginan Indonesia menjadi negara yang apa ini? Oke, yang C ya, maju, dinamis, unggul. Jadi ya kalau yang B itu unggul di bidang politik saja, tidak hebat dan pengaruh, tidak bersahabat dan dihormati, tidak. Yang paling banyak dampak positifnya yang C, maju, dinamis, dan unggul. Selanjutnya Mbak Sakila, meski mayoritas beragama Islam dalam menghadapi krisis Rohingya di Myanmar, Indonesia bersikap hati-hati dan memilih dialog. Posisi ini diambil karena Indonesia apa ini Mbak Syakila?
Jawabannya yang A. Oke, tepat. Yaitu tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Jadi tidak langsung mengirim TNI ya untuk menggerebek sana. Karena memang di Rohingya ini banyak sekali pembantaian ya dari berita yang kita dengar umat Muslim yang ada di sana. Salah satunya banyak yang melarikan diri itu ke Aceh, naik kapal ya kan dari Myanmar gitu. Dan sekarang yang terbaru seperti yang Pak Andi sampaikan minggu kemarin, Myanmar sekarang dikuasai oleh junta militer ya. TNI-nya sana, tentaranya sana gitu. Dan sampai sekarang negara-negara yang lain tidak bisa intervensi karena mempunyai kedaulatan politik masing-masing. Di negara lain tidak mau ikut campur seperti itu. Selanjutnya 20. Mas Afi, faktor politik merupakan pertimbangan dibentuknya organisasi ASEAN. Namun, ada aspek lain yang mendasari itu. Apa itu, Mas Afi? Oke, tepat sekali. Yang D, kemarin sudah Pak Andi jelaskan panjang lebar ya. Secara geografis dan historis berada dalam wilayah Asia Tenggara. Oke, pintar. Selanjutnya 21, hal yang mendasari pemerintah kolonial Inggris menerapkan land rent sistem atau sewa tanah adalah apa ini? Sewa tanah. Sewa tanah itu dilakukan karena apa? Ya, mereka mempunyai perspektif bahwa pemerintah Inggris lah yang memiliki tanah yang ada di Indonesia. Makanya sistem ini diadakan gitu. Kalau keinginan pemerintah Inggris mengambil keuntungan kurang tepat, menambah kas keuangan, iya pasti. Tapi dia menganggap bahwa tanah itu adalah miliknya pemerintah Inggris begitu. Itu yang dimaksud dengan land rent system. Selanjutnya, Mbak Nabila. Perang Diponegoro nomor 22 pada tahun 1825 sampai 30 yang menghabiskan biaya sebesar 20 juta gulden merupakan salah satu latar belakang diterapkannya kultur stelsel oleh penjajah Belanda. Oleh karena itu, kultur stelsel dipahami sebagai apa ini? Kultur stelsel. Oke, tepat sekali. Jadi kebijakan penjajah Belanda yang mewajibkan bangsa Indonesia untuk menanam tanaman berkualitas ekspor yang laku di pasar Eropa. Ya tentunya kalau kita unggul di bidang apa? Rempah-rempah ya. Ada cengkeh, ada pala, ada merica, terus ada tembakau dan yang lain-lainnya itulah yang diwajibkan ditanam oleh rakyat Indonesia. Karena nanti akan diekspor di Eropa untuk dijual, untuk diambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya Mbak Sakila, daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global sebagai dampak dari laju pertumbuhan penduduk tidak akan bermasalah jika penduduk memiliki apa ini? Oke, tepat. Jadi kompetensi dan profesinya. Kompetensi itu kompetensi yang wajib dikuasai oleh siswa kelas 8. Kompetensi itu adalah suatu tujuan dalam suatu pembelajaran begitu. Kalau kompetensi pekerjaan berarti dia skill. Dia ahli apa? Pak Andi ahli geografi ya bisa membuat peta, bisa mengajarkan geografi, itu kompetensi. Jadi kompetensi dalam profesinya. Itu yang paling tepat. Selanjutnya 24. Mas Afi. Kalimat takbir Allahu Akbar yang dilontarkan Bung Tomo dalam Perang Surabaya memiliki makna bahwa apa Mas Afi? Oke.
Oke, jawabannya A ya. Bung Tomo sadar bahwa kekuatan terbesar di dunia hanyalah milik Allah semata. Jadi kalau kita lihat dari redaksi yang ada di sana, yang tepat jawabannya adalah yang B. Kesadaran religius arek-arek. Arek-arek itu orang-orang Surabaya bahwa Allah yang memiliki kekuasaan. Karena waktu itu Bung Tomo itu kan merebut kekuasaan ya, pengen mengibarkan bendera di sana. Begitu. Kalau bahwa kekuatan terbesar di dunia milik Allah, ya tepat. Tapi konteks yang di kita sana adalah merebut kekuasaan. Dia di Hotel Yamato ya. Orang Belanda itu di Hotel Yamato menguasai kekuasaan, maka Bung Tomo dia menyampaikan Allahu Akbar adalah kaitannya dengan kekuasaan, pengen merebut kekuasaan Hotel Yamato itu. Maka dijadikan hari pahlawan ya di 10 November. Selanjutnya 25, sebagai negara yang penduduknya beragama muslim terbesar di dunia, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Dengan alasan apa ini Indonesia dikatakan negara berkembang? Yang jawabannya adalah yang D. Sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja di sektor pertanian. Pertanian itu tidak hanya padi saja, tapi perkebunan, perikanan, itu masih kategori sektor pertanian. Perkebunan kita ada sawit, ya tidak. Terus ada perikanan, ada tambak, ada nelayan, 70%, cukup angka yang besar. Kalau negara maju, rata-rata dia di bidang industri atau jasa. Selanjutnya 26, Mbak Nabila. ASEAN Free Trade Area atau AFTA yang dicanangkan oleh negara-negara ASEAN sebagai upaya apa, Mbak? Oke, munculnya blok-blok perdagangan dan perkembangan negara-negara komunis. Betul. Jadi blok-blok perdagangan komunis ini yang dimaksud ya Cina ya. Cina itu menguasai Asia. Maka Asia Tenggara melewati ASEAN dia membentuk ASEAN Free Trade Area. Jadi untuk menjadi saingan lah biar kita punya kegiatan perekonomian. Selanjutnya 27 Mbak Sakila. Pergeseran struktur penduduk muda di bawah 15 tahun ke usia produktif 15 sampai 64 tahun akan memberikan konsekuensi paling penting terhadap penyediaan apa, Mbak? Oke, betul sekali. 15 tahun ke atas itu usia produktif. Ini kalau dalam penduduk kita sebut dengan dependensi rasio, yaitu usia produktif. Usia produktif itu banyaknya kesempatan kerja dan sarana pendidikan. Jadi nanti 2030 seperti yang Pak Andi sampaikan, kita mengalami bonus demografi. Jadi penduduknya itu semakin banyak. Ketika penduduknya itu banyak, otomatis akan apa? Harus menciptakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya dan sarana pendidikan. Kalau tidak, maka negara tersebut akan mengalami kegagalan ya dalam pembuatan negara. Masih ada waktu 10 tahun untuk membuat sarana-sarana dan yang lainnya. Maka pemerintah yang sekarang itu membuat lapangan pekerjaan dengan membuat pusat industri ya. Pusat industri di Jawa Tengah ada di Batang. Itu isinya tentang Nike, Adidas, tekstil ya, pakaian, terus ada batu baterai, Elon Musk itu nanti akan di situ. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan, dibangun infrastrukturnya dulu, terus dibuat lapangan-lapangan pekerjaan. Yang tepat betul yang A. Untuk yang lain kurang tepat. Selanjutnya Mas Afi, persoalan Palestina yang tidak kunjung selesai hingga saat ini lebih disebabkan oleh apa ini? Persoalan Palestina.
posisi Israel sangat kuat karena didukung oleh negara adidaya Amerika Serikat. Bukan ini ya, Mas. Bukan ini. Tetapi yang A, tidak ada kesamaan pandangan umat Islam dunia dalam melihat persoalan Palestina. Orang Timur Tengah, orang Indonesia, secara geografis sangat jauh. Ini tidak satu visi begitu. Contoh Arab Saudi, negara Arab aja itu dia malah pro ke Amerika. Kemarin kerjasama ya Pangeran Amerika dengan Gus Biden. Kemarin ketemu ya, ketemu dengan Biden presidennya Amerika. Baru kemarin saya lihat beritanya. Nah, ini kan dengan konflik kepentingan. Saya yakin kalau umat Muslim seluruh Timur Tengah, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia bersatu, langsung minggir. Ini batas-batasnya, pasti akan tidak ada kendala. Jadi tidak ada kesamaan pandangan umat Islam dunia. Ini yang menjadi permasalahan yang ada. Begitu. Oke ya, terjadinya perpecahan akibat ego sektoral kelompok Islam di Palestina. Ya ini bukan, ini intern ya di Palestina. Organisasi Konferensi Islam OKI tidak memiliki kepedulian. Ya peduli, tetapi konflik kepentingan itu tadi antara yang satu dengan yang lain. Bahkan Arab Saudi rencananya akan membuat jalur perdagangan antara lewat bandara, yaitu dari Mekah ke Israel, gitu. Yang kemarin saya dengar itu dari berita ya. Jadi sudut pandang yang berbeda. Oke, selanjutnya 29. Salah satu dasar menjadikan semangat pejuang Indonesia bangkit melawan penjajahan adalah tentunya adalah cinta tanah air adalah wujud sebagian dari iman. Inilah yang paling tepat. Jadi kalau kita cinta tanah air itu nanti akan nasionalisme. Dan ketika kita memperjuangkan diri sampai berperang, nah, kita akan mengalami ketika meninggal dunia itu kita matinya syahid. Itu adalah iman yang kita percaya sebagai umat Muslim. Jadi harus mempertahankan. Selanjutnya Mbak Nabila, nih seperti yang Pak Andi sampaikan tadi ya. Pada tahun 2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Kondisi ini tidak akan menurun kesejahteraan masyarakat jika penduduknya apa ini? Oke, yang B tepat sekali, berperan sebagai tenaga kerja yang produktif. Maksudnya apa? Mempunyai pekerjaan, dah itu cukup. Yang dimaksud dengan mempunyai pekerjaan, ya dia berarti bisa bekerja. Terus yang selanjutnya, 31, Mbak Sakila. Peran organisasi konferensi Islam OKI diharapkan menopang eksistensi negara Islam di dunia. Namun peran itu belum optimal. Karena apa ini? Iya, betul. Tingkat solidaritas negara Islam yang kurang baik. Jadi ketika satu negara yang diserang, itu diem saja. Banyak loh, Mbak. Saya juga sedih ini. Kenapa kita tidak, contoh ada Afghanistan, hancur. Negara Timur Tengah diem semua, membisu semua. Itu urusan lo, gua. Itu yang pertama. Afghanistan diserang, Amerika Serikat hancur. Irak, Muslim semua, dihancurkan semua. Diam saja. Yang terakhir kemarin Sudan, Muslim semua diserang, diam saja. Apalagi sekarang Palestina. Ini Pak Andi sebutkan 4 negara. Irak, Afghanistan, Sudan, Palestina. 4 negara Islam. Diserang, ya diam saja. Nggak ada respon. Karena ini tadi, tingkat solidaritas negara Islam kurang baik. Ketika kurang baik, kita sama-sama Islam. Ayo kita berjuang sama-sama. Barat kalah pasti. Karena Barat tahu, mereka sentimen kenegaraannya sangat tinggi. Maka itulah kelemahan orang Islam di dunia. Dipastikan tidak akan membantu. Makanya Palestina sengaja seperti itu dengan Israel, ya nggak ada yang membantu. Kalau Indonesia kan secara geografis jauh ya, sangat jauh sekali. Tapi negara-negara yang lain juga tidak membantu. Seperti Turki, negara kuat juga sekarang mengalami
kegoncangan dalam perekonomian. Nah, betul ya, Mbak Sakila, pinter jawabannya yang D. Selanjutnya, Mas Afi, tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia. Usia belum menikah 0 sampai 14, usia produktif 15 sampai 64, usia tidak produktif 65 tahun ke atas. Berdasarkan tabel di atas, kesimpulan yang tepat dapat disajikan nomor 32. Tadi Pak Andi menyampaikan rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan itu dependensi rasio. Rumusnya produktif dibagi non-produktif dikalikan 100%. Artinya apa? Penduduk produktif itu 7.500 dibagi 5.000, ya kan? Produktif dibagi non-produktif. Non-produktifnya itu 0 sampai 14. Ini kan anak SMP ya kan, kamu masuk dalam usia belum produktif. Terus usia tidak produktif itu lansia 65. Nah, maka 7.500 dibagi 5.000 dikalikan 100. Nah, maka yang tepat adalah yang A, rasio ketergantungan kecil sehingga beban penduduk lebih ringan. Ketergantungannya apa? Yang bekerja lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Maka secara ekonomi, nah ini akan terbantukan, itu yang dimaksud. Kalau lebih tinggi yang usia belum produktif dan lansianya, maka dia kategorinya dependensi rasionya tinggi. Itulah yang dimaksud. Selanjutnya 33, Mbak Nabila ya. Keberadaan fatwa resolusi jihad yang dikumandangkan Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 menunjukkan bahwa fakta apa ini? Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Tadi Pak Adi sempat menyampaikan ya. Jawabannya apa itu, Mbak Nabila? Nomor 33. Oke, B. Kita lihat bahwa santri memiliki peran penting dan kontribusi besar dalam menjaga keberlangsungan NKRI. Tepat sekali jawabannya itu. Makanya tadi dibentuklah Banser ya. Banser itu rata-rata adalah santri. Kalau Banser dari penjaga pasar, dari apa enggak, rata-rata dia mengenal Al-Qur'an dan dia muslim. Santri ini gitu. Tepat sekali jawabannya yang B. Selanjutnya 34, Mbak Syakila. Sebagian besar masyarakat di Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan utama. Di beberapa daerah, beras telah menggantikan jagung, ketela, dan sagu sebagai menjadi makanan pokok. Pergantian ini menandakan apa? Oke, tepat sekali. Perubahan nilai barang dari komplementer menjadi bahan pokok. Sekarang menjadi bahan primer ya. Selanjutnya Mas Afi. Kemenangan Jepang terhadap Rusia pada Perang tahun 1904 telah menginspirasi bangsa Indonesia dalam hal apa ini? Oke, tepat sekali. Kepercayaan diri bangsa Asia untuk mampu berdiri sejajar dengan bangsa Eropa. Jawabannya yang B. Mbak Nabila, reformasi yang dilakukan bangsa Indonesia dikatakan cukup berhasil, namun masih menyisakan persoalan yang tersisa, yaitu reformasi 1998. Masalahnya apa itu?
Oke, KKN itu bukan kuliah kerja nyata ya, tapi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Merajalelanya KKN yang dilakukan kepala daerah akibat otonomi daerah yang kebablasan. Betul yang C. Selanjutnya Mbak Syakila, secara politis, upaya pemimpin-pemimpin Indonesia mengumandangkan semangat nasionalisme digunakan dalam rangka apa ini? Oke, D, betul. Menumbuhkan dominasi politik imperialisme, menghapus pemerintahan kolonial. Jadi isu yang disampaikan adalah nasionalisme. Jadi kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa 17.000 pulau, masa kita kalah dengan negara yang kecil gitu. Itu memompa semangat untuk berjuang. Selanjutnya 38, Mas Afi. Pada tahun 2017, jumlah penduduk di daerah X adalah 224 juta dengan tingkat kelahiran 1,5% dan tingkat kematian 1%. Berapakah pertambahan penduduk alami dari X tahun 2017? Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat persenannya. Tingkat kematian, tingkat kelahiran, penduduk alami. Artinya apa? Cara menghitungnya, tingkat kelahiran dikurangi tingkat kematian. Hasilnya berapa? 0,5%. 0,5% dikalikan 224 juta. Jawabannya yang A. 1.120.000. Saya ulangi lagi. Jumlah pertambahan penduduk alami itu lahir dikurangi mati. Lahirnya 1,5%, matinya 1%. 1,5 kurangi 1 tentunya 0,5 atau setengah persen. Setengah persen dikalikan 224 juta. Jawabannya yang A. Karena 224 juta ini adalah 100%. Itulah yang dimaksud. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya 39. Mbak Nabila. Negara-negara ASEAN memiliki kondisi geografis yang berlimpah dengan sumber daya alam yang renewable dan unrenewable. Produk ekspor yang bersifat renewable dari negara-negara ASEAN yang menjadikan sebagai produsen terbesar di dunia adalah renew. Renew itu artinya bisa diolah kembali, bisa diproduksikan kembali. Oke, yang C ya, karet dan CPO. CPO itu crude palm oil. Itu adalah minyak sawit yang dijadikan minyak. Produksinya yang paling banyak ya Malaysia, Indonesia. Indonesia itu penghasil kelapa sawit nomor 1 di dunia. Karena Indonesia itu stop untuk mengekspor, kalau mau mengolah di Indonesia dalam bentuk minyak bumi, sekarang harga sawit turun per kilo Rp1.000. Baru minggu kemarin Pak Andi lihat beritanya. Per kilo Rp1.000. Karena kebijakan luar negerinya kemarin kita sempat kelangkaan minyak goreng ya. Negara penghasil minyak sawit nomor 1 di dunia, tetapi nggak punya minyak goreng. Kan lucu. Karena dijual ke luar negeri semua. Pemerintah lewat Presiden Jokowi sekarang melarang adanya ekspor minyak mentah atau CPO. Maunya diolah dulu di Indonesia, kalau jadi minyak goreng baru dikirim ke sana sekarang kebijakannya. Begitu. Ini menjadi daerah atau negara ASEAN yang menjadi unggul adalah karet dan CPO. Yang terakhir ya Mbak Syakila, segala makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah
diharamkan pula untuk diperdagangkan. Jika dilihat dalam konteks kegiatan ekonomi, maka yang dilarang adalah apa ini, Pak? Oke, tepat sekali. Berarti ke semua aspek kegiatan ekonominya dilarang. Memproduksi minuman keras, membuat, ya, terus memperjualbelikan, terus mendistribusikan. Kalau itu barang haram, dilarang. Salah satu contohnya yang lagi angkat kan Holy Wing. Holy Wing ada 3.000-nya adalah umat muslim berdagang. Wah, gampang le jawab. Itu karena semua prosesnya itu menjual, produksi, mendistribusikan haram, maka ya haram. Biar pegawainya itu mencari, itu diperingatkan oleh Allah untuk semua pegawainya mencari rezeki yang halal. Itulah yang disampaikan. Oke, tidak terasa ya, sudah 40 soal dan sudah sampai 10.35. Dari analisis KSM 2018 ini, dari 40 soal, tadi Mas Alfi, Mbak Nabila, dan Mbak Sakila ini saya lihat salah kurang lebih 5-6 soal. Jadi betul kurang lebih sekitar 34-35 soal. Berarti nilainya masih di 8,5. 35 dibagi 4 ya. 35 dibagi 4 kan 8,5 sekian begitu. Kalau nilainya 9 itu salah 4, betulnya 36. Kalau ini salahnya 6 kurang lebih tadi ketika menjawab dengan Pak Andi. Jadi tetap ditingkatkan karena masih banyak yang harus dilakukan ya. Harus belajar kalau ingin mendapat medali emas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan.